ketika saya tidak menerima sepeser pun uang dari kedua orang tua saya, itu adalah cobaan yang sangat berat bagi saya. Bagaimana saya meneruskan hidup, itu adalah yang saya pikirkan pada saat itu. Apa yang ketika saya mulai tenang pikiran, tiba-tiba datang orang keluarga hanya datang untuk mengambil apa yang tetap terluka. Kenapa mama, papa mereka tega gitu? Karena saya tidak ada pilihan, karena saya tidak ingin kembali ke agama mereka, maka saya biarkan semuanya, saya ikhlaskan semuanya karena memang itu hak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai hari ini kita semua masih diberikan rahmat, kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dunia dan seisinya. Solawat beriring salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ummatul mukmin, kepada para khulafaur rasyidin dan kepada para sahabat, serta kepada semua orang yang mengikuti salaf tersebut dengan baik hingga akhir zaman. Saudara-saudariku sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Julius Bani. Saya merupakan seorang mu'alaf pada tahun 2017. Pada saat ini nama saya adalah Muhammad Iksan, dipanggil Iksan. Nah, sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang kisah saya dalam sampai menjadi seorang mu'alaf, saya ingin memberikan informasi singkat tentang saya. Saya itu merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Rentang usia saya dengan abang saya yang tengah yaitu kurang lebih 15 tahun. Ketika saya lahir, kakak saya yang paling tua, beliau sudah menikah dan tinggal di Malaysia sampai saat ini. Sementara itu 1 tahun kemudian, setelah abang saya selesai SMP, beliau pergi merantau ke Singapura kurang lebih 10 tahun. Jadi saya ingat bahwa ketika saya ketemu kembali dengan abang saya pada waktu itu, yaitu ketika saya duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Sejak mereka tidak ada di tempat, sejak saya tinggal dengan kedua orang tua hanya bertiga, jadi saya merasa bahwa saya ini merupakan seorang anak tunggal. Jadi apapun yang saya mau, apapun yang saya inginkan selalu dipenuhi oleh kedua orang tua saya. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada saya ketika saya masih menjadi seorang kafir atau non-muslim. Setelah saya menyelesaikan sekolah dasar di tempat halaman saya melanjutkan SMP di salah satu kecamatan. Di situ selain SMP saya juga tinggal di asrama pastoran, di mana di dalam asrama tersebut tinggal beberapa orang anak yang beragama Katolik. Di situ memang khusus untuk orang-orang yang tinggal dan mempelajari agama Katolik lebih dalam lagi. Itu ibaratkan sebagaimana pondok pesantren yang ada di lingkungan Islam. Seperti itu juga asrama pastoran tersebut. Nah, ketika saya tamat dari SMP dan menyelesaikan juga sekolah saya di pastoran, saya melanjutkan di SMA, salah satu SMA negeri favorit yang terdapat di kabupaten kota. Nah, di situ memang mayoritas siswanya adalah beragama Islam.
Ketika kelas 1 dan bahkan sampai kelas 3 SMA, saya diangkat menjadi seorang ketua dari organisasi orang muda Katolik yang ada di sekolahku. Saya memang orang yang sangat aktif di gereja. Saya selalu menghadiri pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan di gereja selama saya bisa pada waktu itu. Saya selalu belajar untuk membaca Injil di gereja. Saya belajar untuk membaca Mazmur. Saya juga belajar untuk bermain musik di gereja. Semua saya lakukan memang karena saya sangat senang dengan gereja pada saat itu. Saya senantiasa mengutamakan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, karena saya rasa bahwa saya berkumpul dengan orang-orang yang sangat baik ketika saya berada di gereja. Itu salah satu rutinitas saya ketika saya belum memeluk agama Islam. Ketika kelas 3 SMA, tepatnya itu terjadi di semester 1 tanggal 15 Oktober tahun 2017. Itu merupakan hari di mana saya dimandikan, yaitu mandi tobat. Kemudian di tanggal 16 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum saya bersyahadat, sebelum saya memutuskan untuk benar-benar memeluk agama Islam, ada beberapa hal yang terjadi kepada diri saya. Jujur saudara-saudariku sekalian, saya memeluk agama Islam bukan karena paksaan, bukan juga karena mengikuti kekasih yang beragama Islam. Itu tidak saya lakukan. Saya memang masuk agama Islam karena hati nurani saya sendiri yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Jauh sebelum saya memeluk agama Islam, saya pernah pada suatu malam saya pernah bermimpi mendapat hidayah dari Allah. Ketika itu tengah malam, saya merasa bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Pada saat itu saya sudah dalam keadaan tertidur, namun dengan sangat jelas ada orang yang menghampiri saya dan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di telinga saya. Serta merta apa yang saya rasakan, telinga saya seperti diserang oleh ribuan tahun. Itu berdengung, bahkan saya sangat tidak bisa mengendalikan diri saya, tubuh saya lemah. Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa bersuara, dan ini sebuah keajaiban bagi saya, hal yang menakutkan namun hal yang sangat menakjubkan, yaitu ketika saya melihat sebuah sosok yang berdiri di hadapan saya, sangat tinggi dengan muka yang bercahaya. Ketika saya melihat itu, saya takut, tapi saya juga kagum itu apa gitu. Saya ingin minta tolong, ingin berteriak, tetapi pita suara saya seperti hilang. Bahkan saya rasa saya tidak ada tenaga, yang ada tubuh saya dipenuhi keringat yang bercucuran. Saking saya merasa panik dengan apa yang berlaku pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, saya mendiamkan apa yang terjadi. Saya berusaha untuk tidak terkecoh dengan hal-hal tersebut, meskipun hati saya mulai memikirkan, kok bisa ada orang yang mengucapkan salam tetapi itu seolah seperti nyata, walaupun setengah sadar. Itu mimpi atau sadar saya juga tidak tahu. Yang penting itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya pada waktu itu. Kemudian saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebelumnya yang masih berlaku sampai bulan Februari. Namun saya mengundurkan diri dan mencari pengganti ketua orang muda Katolik yang ada di SMA aku pada saat itu. Setelah kejadian itu, saya pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Namun sebelum hari itu benar-benar terjadi, ada satu hal yang sangat luar biasa bagi saya, yaitu adalah ketika saya mendengar azan sholat maghrib. Pada saat itu hati saya terketuk. Bahkan saya sangat terharu mendengar ini, kenapa gitu. Kenapa saya benar-benar merasa aneh dengan azan kali ini. Saya merasa bahwa saya itu dipanggil untuk sholat, namun saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa sholat, saya tidak tahu bagaimana caranya sholat. Saya sangat kesal pada saat itu dengan diri saya. Ini kenapa saya merasa kagum dengan
suara azan, kenapa seperti ini gitu. Saya itu sangat kesal. Namun jujur saudara-saudariku sekalian, yang paling saya rindukan adalah ketika saya sangat baper dengan suara azan, ketika saya sangat merindukan suara azan tersebut, ketika saya merasa ingin sholat mendengar suara azan, itu yang sangat saya rindukan. Meskipun saya sudah berusaha untuk menjaga sholat saya selama ini, namun saya tidak pernah merasakan jiwa saya meronta ketika mendengar azan untuk segera menunaikan sholat. Itulah yang saya paling rindukan dengan hal yang terjadi 2 tahun yang lalu. Setelah itu saya konsultasi dengan guru saya, guru agama Katolik. Saya bilang jujur dengan beliau bahwa saya ingin pindah agama. Saya juga konsultasi dengan guru agama Islam. Beliau sungguh Masya Allah terkejut sekali karena tidak menyangka seorang ketua orang muda Katolik yang diibaratkannya itu ketua rohis tiba-tiba ingin memeluk agama, dan itu merupakan sejarah pertama kalinya di SMA aku pada saat itu. 3 hari sebelum mualaf saya sempat menelpon orang tua. Saya tidak meminta izin, saya hanya memberitahu. Jadi ketika mereka tahu apa yang menjadi keputusan saya, di seberang sana saya dengar mama saya luar biasa menangis sangat keras. Bahkan beliau mengatakan bahwa kenapa saya setega ini menyakiti mereka, menyakiti Tuhan Yesus. Namun saya tidak peduli dengan hal tersebut. Saya mengatakan bahwa saya tidak meminta izin, saya hanya ingin memberitahu. Jadi saya tetap memutuskan melakukan pengucapan kalimat syahadat setelah itu. Sejak hari itu berlangsung, ketika saya mengucapkan kalimat syahadat, semua yang ada di dalam hidup saya, semua yang pernah terjadi, semua yang pernah saya miliki, semua yang orang-orang yang di lingkungan saya yang mendukung saya, yang selalu memberikan dorongan kepada saya untuk selalu menjadi orang yang baik, semua itu serta-merta Allah tarik, Allah hilangkan dari hadapan saya. Itu adalah, saya yakin itu memang yang terbaik dari Allah. Namun bagi saya pada saat itu, hal itu adalah suatu tekanan yang sangat luar biasa berat. Itu adalah cobaan pertama ketika saya kehilangan semua orang yang ada di sekitar saya. Mereka menjauh, bahkan mereka datang pada saat itu bukan lagi untuk memberikan kekuatan, namun datang untuk menghina, untuk mencaci maki, dan untuk membuli. Mereka datang dengan semua kebencian yang mereka pendam terhadap keputusan yang saya putuskan. Cobaan selanjutnya adalah ternyata sejak hari itu saya yakin, saya disadarkan bahwa saya tidak menerima lagi uang saku. Uang saku yang selama ini saya lumayan anak yang boros karena sebagai anak bungsu yang dimanjakan, saya sangat boros. Ketika saya tidak menerima sepeser pun uang dari kedua orang tua saya, itu adalah cobaan yang sangat berat bagi saya. Bagaimana saya meneruskan hidup, itu adalah yang saya pikirkan pada saat itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa bekerja karena memang jujur saya anak yang sangat manja. Kemudian ketika saya mulai tenang pikiran, tiba-tiba datang orang keluarga, hanya datang untuk mengambil apa yang saya miliki. Diambil motor, kata saya kan semua itu memang hak mereka, orang tua saya. Tapi dalam hati saya juga tetap terluka, kenapa mama, papa mereka tega gitu. Mereka tega sama saya, tapi karena saya tidak ada pilihan, karena saya tidak ingin kembali ke agama mereka, maka saya biarkan semuanya, saya ikhlaskan semuanya karena memang itu hak mereka. Saya kehilangan kendaraan, saya diberhentikan uang saku, itu berlangsung sampai saya tamat SMA. Namun ada satu fakta yang disyukuri sampai saat ini, Allah memang maha besar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika saya benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit, Allah lah yang menolong. Allah yang memberikan bantuan daripada orang-orang yang menjadi saudaraku setelah memeluk agama Islam. Mereka membayarkan SPP sekolahku. Mereka memberikan uang saku dititip kepada orang lain, tetapi sampai saat ini saya tidak tahu siapa mereka. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah membalaskan kebaikan mereka dengan lebih baik lagi.
Saudara-saudariku sekalian, itulah kisah saya dari sebelum mualaf sampai saya memutuskan mualaf. Setelah itu saya ikut kegiatan, ikut melakukan pendaftaran ujian menggunakan SNMPTN dan SBMPTN. Dua-duanya tidak lulus karena belum rezeki, saya mikirnya seperti itu. Kemudian yang lulus itu malah di salah satu kampus Islam yang ada di Pontianak, IAIN Pontianak. Dan pada saat itu saya dinyatakan lulus dengan program studi manajemen dakwah. Ketika orang tua saya tahu apa yang saya pilih, hal itu kembali membuat keregangan terjadi karena mereka sangat kecewa. Mereka mengatakan, percuma kau selama ini les, percuma kau selama ini bayar privat mahal-mahal di program studi IPA, tapi faktanya kau tak jadi ngambil, malah kau lintas jurusan, kata mereka. Mereka sangat marah, mereka sangat kecewa dan kembali mengancam. Yang pada saat itu keadaan hati mama mulai membaik karena sudah kurang lebih 10 bulan, jadi mama sudah membaik. Namun ketika saya memutuskan untuk memilih di IAIN Pontianak, kembali mereka mengancam, kau tidak akan dapat biaya, kami tidak akan ikhlas membiayai kau, kata mereka. Jadi saya dengan serta-merta juga tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Tidak apa mah, tidak usah biayai saya, nanti saya cari sendiri beasiswa, biarkan dia saya sendiri. Namun disitulah Allah benar-benar terus membantu orang hamba-hambanya yang selalu bersabar. Allah lah yang selalu meneguhkan dan meyakinkan saya bahwa dengan ketidakraguan yang saya lakukan akan ada jalan keluar dari semua yang saya rasakan. Alhamdulillah pada saat itu meskipun orang tua saya mengatakan tidak ingin membiayai saya mendapati seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. Dia datang dengan membantu saya menyelesaikan semua administrasi pendaftaran. Dialah yang mengantarkan saya untuk ujian, dialah yang mengantarkan saya bolak-balik. Dia adalah ibu dari teman saya yang satu kelas yang meninggal, anaknya meninggal 1 bulan sebelum kami melakukan ujian nasional pada saat itu. Masya Allah, Allah itu memang maha besar. Satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa percayalah saudara-saudariku sekalian, Allah itu kasih ujian itu tidak melebihi dari kemampuan kita. Allah kasih kita ujian itu pasti bisa kita hadapi, karena Allah tahu apa yang menjadi tolok ukur dari kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ketika kita benar-benar sabar, ketika kita selalu menjadikan salat menjadikan Allah sebagai sandaran kita, maka insya Allah semuanya akan dipermudah. Tidak ada yang bisa saya katakan lebih banyak lagi. Intinya ketika kita mendapatkan cobaan, teruslah bersabar, memohon kepada Allah. Kita pasti bisa menjadikan sabar itu sebagai sebuah nikmat, cobaan itu sebagai sebuah nikmat. Janganlah kita menjadikan cobaan itu menjadi semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.